Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi kita mengenai teks ulasan, khususnya KD pengetahuan, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada saat ini adalah 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, yaitu bisa berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan yang dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti PJJ Moda kombinasi luring dan daring, menggunakan WA grup kelas dan GCR dengan model pembelajaran saintifik. Nah, peserta didik dapat menelaah teks ulasan untuk mengetahui struktur dan kaidah beserta perbedaan tentang kualitas karya, yaitu bisa berupa film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Adapun struktur teks ulasan seperti yang sudah kita pelajari pada kompetensi sebelumnya, ya di bagian A mengenai identifikasi ciri-ciri teks ulasan. Di situ ada contoh teks ulasan novel ateis. Nah, tampak bahwa dalam struktur ataupun susunannya dibentuk oleh bagian-bagian. Yang pertama adalah identitas karya. Setelah itu ada orientasi, ada sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nah, kemudian di dalam struktur teks ulasan juga terkadang ada yang disebut dengan rekomendasi, ya. Nah, di situ berisikan saran-saran kepada pembaca. Tetapi rekomendasi ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Ya. Struktur teks ulasan yang pertama itu disebut dengan identitas karya. Nah, di dalam novel ateis, itu mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, mungkin juga ukuran buku dibahas itu. Untuk objek yang berikutnya, ya misalnya contoh ulasan film dan lagu, nah itu tidak dinyatakan secara langsung atau tidak ditulis seperti pada novel ateis, jadi bergantung pada apa atau objek apa yang diulas untuk teks ulasan tersebut. Nah, selanjutnya struktur teks yang berikutnya adalah orientasi. Nah, kebetulan di dalam novel ateis ini orientasi terdapat pada paragraf pertama. Nah, di situ menjelaskan tentang keberadaan dari novel tersebut, ya, prestasi yang pertama yaitu mendapat penghargaan. Nah, kemudian juga dinyatakan pada paragraf pertama itu bahwa novel ateis ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan juga novel ateis ini difilmkan atau diangkat ke layar perak. Selanjutnya, struktur teks yang berikutnya disebut dengan sinopsis. Nah, dalam sinopsis ini berisikan ringkasan cerita atau ringkasan novel. Ini yang ditulis berdasarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Maksudnya penulis ini adalah penulis dari teks ulasan tersebut. Struktur teks selanjutnya atau teks ulasan selanjutnya itu disebut dengan analisis. Nah, di dalam analisis ini berisikan paparan atau penjelasan tentang keberadaan unsur-unsur cerita. Nah, seperti tema, penokohan, alur, amanat, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, di dalam novel ateis ini pengulas lebih menekankan pada nilai-nilai kehidupan atau pelajaran hidup yang disebut dengan nilai moral yang dapat diambil hikmahnya dalam cerita novel ateis. Struktur berikutnya disebut dengan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini berupa paparan atau penjelasan tentang kelebihan dan juga kekurangan suatu karya. Dalam contoh di novel ateis, pengulas menyajikan beberapa kelebihan, yaitu adanya beberapa pelajaran hidup, ada nilai moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa bahasanya mudah dicerna atau mudah dipahami. Nah, sedangkan kekurangan dari novel ateis tersebut yaitu bahwa novel tersebut keberadaannya sudah langka dan sulit diperoleh. Berdasarkan penjelasan terdahulu, dapat kita simpulkan bahwa struktur teks ulasan itu terdiri dari identitas, kemudian orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, kemudian rekomendasi. Kebetulan di dalam teks ulasan novel ateis itu rekomendasinya kelihatannya tidak ada di teks ulasan. Tetapi kalau secara keseluruhan di dalam teks ulasan itu biasanya ada rekomendasi.
diberikan oleh pengarang. Jadi walaupun sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ya. Jadi tergantung dari penulis pengulasnya. Ciri dari teks ulasan berikutnya kita mempelajari yaitu kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, di dalam teks ulasan ini banyak menggunakan konjuksi penerang seperti bahwa, yakni, ya, yaitu. Nah, contoh akan Ibu bacakan ya di sini. Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Contoh kedua, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Unsur kebahasaan yang ada di teks ulasan juga banyak menggunakan konjuksi temporal. Misalnya kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kita lihat pada contoh kalimat berikut ini. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Contoh yang kedua, kemudian ia mencari Anwar. Nah, ciri kebahasan yang berikutnya adalah banyak menggunakan konjuksi penyebab. Contohnya ada kata karena, ada kata sebab, kemudian ada juga kata tetapi. Ya. Kita lihat pada kalimat berikutnya, akan tetapi. Karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Contoh kedua, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Rukmini dengan Anwar semakin dekat. Kemudian, kaidah kebahasaan selanjutnya menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh yang menggunakan kata jangan, yaitu jangan sampai salah pergaulan sehingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Contoh yang kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dan keberadaan Tuhan semesta alam. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita memaafkan kesalahan orang lain yang sudah meminta maaf kepada kita. Berdasarkan penjelasan Ibu sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kaidah kebahasaan teks ulasan itu terdiri dari, yaitu menggunakan konjuksi penerang. Nah, contoh konjuksi penerang adalah bahwa, yakni. Kemudian menggunakan konjuksi temporal, contohnya sejak, akhirnya. Menggunakan konjuksi penyebaban, contohnya sebab, oleh karena itu. Kemudian menggunakan konjuksi saran, hendaknya, dan juga harus. Nah, anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Ibu jelaskan pada saat ini mengenai struktur teks ulasan dan juga kaidah kebahasaan teks ulasan. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat dimengerti dan mudah dipahami sehingga anak-anak mudah mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan struktur teks ulasan dan juga kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran Ibu selanjutnya. Selamat belajar.